Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fikih selaku pengajar mapel matematika umum. Baiklah, hari ini pertemuan 9 kita akan mempelajari materi menentukan besar sudut antara garis dengan bidang. Kemudian bidang dengan bidang pada kubus dan limas. Baiklah, yang pertama yaitu adalah ini ada ya, sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang biasa garis tersebut menembus bidang. Jadi langkah-langkahnya itu adalah kita membuat sebuah bidang, misalkan bidang alfa. Garis F menembus bidang alfa di titik A. Kemudian ambil suatu titik di garis F, misal titik B. Dari titik B proyeksikan ke bidang alfa diperoleh titik P. Buat suatu garis melalui titik A dan titik P. Sudut antara garis F dan bidang alfa yaitu sama dengan sudut BAP, sudut di A. Contoh yang ke-1. Perhatikan limas beraturan berikut. Tentukan besar sudut antara garis AT dengan bidang ABCD. Nah, garis AT itu yang ini, yang kita garis dengan merah ini. Kemudian dengan bidang ABCD yaitu bidang bawah, maka bentuklah segitiga siku seperti ini. Kita ambil segitiga siku tersebut sudut di A, karena AT dengan ABCD itu yang tegak lurus di A. Oleh karenanya kita ambil segitiga APT sudut di A dengan panjang AT-nya yang diketahui adalah 8 ya. 8 itu sama dengan 4 dikali 2 dikuadratkan menjadi 4 akar 4. Kemudian panjang AP-nya adalah AC saja, yaitu adalah 8 akar 2. Kemudian setengah dari AC yaitu AP sama dengan 4 akar 2. Karena yang ditanyakan bidang tegak P ke T atau titik T ke P tinggi limas, maka kita kurangkan saja, yaitu 4 akar 4 kurangi 2 sama dengan 4 akar 2. Tentukan besar sudut antara garis AT dengan bidang ABCD, yaitu besar sudutnya adalah 45 derajat ya kan, karena kita tahu bahwa segitiga siku bila sudut di sini 90 derajat, maka sebelah sini adalah 45 derajat. Atau kita bisa menggunakan caranya itu mencari tangan sudut TAP tersebut. Karena menentukan besar sudut kita bisa menggunakan tangan, yaitu tangan sudut TAP yaitu tan desa depan per samping TP per AP yaitu 4 akar 2 per 4 akar 2 sama dengan 1. Tangan yang bernilai 1 adalah tangan dari sudut 45 derajat. Nilai sinus dari sudut yang dibentuk TP dan TBC. TP dan TBC. Oleh karenanya kita misalkan antara B ke C menggunakan titik Q, maka terbentuklah segitiga TPQ. Kita tahu bahwa panjang TP adalah 4 akar 2, TQ-nya adalah 4. Kenapa bisa menjadi 4? Karena 8 dibagi 2, karena PQ bukanlah diagonal bidang, maka tidak ada akar 2-nya. Menjadi 4 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4, menjadikan 4 akar 1. Ini adalah rumus Pitagoras. Dan T ke Q adalah, karena yang ditanyakan bidang miring, maka TQ tidak sama dengan TC. Oleh karenanya 4 akar 2 tambah 1 akan ditambahkan jadi sama dengan 4 akar 3. Yang ditanyakan adalah sudut sinus dari sudut PTQ. Sin sudut PTQ sama dengan depan per miring, yaitu PQ per TQ 1 per akar 4 per 4 akar 3. 4 kita coret karena dibagi dengan bawah menjadi 1 per akar 3, kalikan dengan sekawan, kemudian kita rasionalkan dengan akar 3 per 3. Jadi nilai sinus dari sudut yang dibentuk TP dan TBC adalah akar 3 per 3. Contoh kedua, diketahui ada kubus seperti ini. Yang ditanyakan adalah sudut garis KO dengan bidang KPR. Tentukan nilai cos alfa yang dibentuk oleh sudut tersebut. Maka dibentuklah sebuah segitiga sama sisi ya teman-teman. Ini segitiga KPR karena nilai cos, maka ini membentuk sudut di sudut alfa di K ya. Berarti membentuk sudut alfa di K. Kita ambil segitiga siku KXO, ini titik X, ini O, sudut di K
Kemudian O ke X itu 2 akar 2 karena diagonal bidang 4 bagi 2 2 tambahkan akar 2. O ke K 2 akar 4 yaitu karena ruasnya 4 karena 2 kali 2 kuadrat kan menjadi 2 akar 4. K ke X yaitu kita tinggal tambahkan saja menjadi 2 akar 4 plus 2 sama dengan 2 akar 6. Cos sami yaitu samping per miring sama dengan KO per KX sama dengan 4 per 2 akar 6. Menjadi 4 bagi 2 sama dengan 2 per akar 6 kalikan dengan sekawan. Rasionalkan akar 6 per akar 6 sama dengan 2 akar 6 per 6. 2 dengan 6 nya kita masing-masing bagi menjadi 3. Jadi cos alfa yang terbentuk adalah akar 6 per 3. Lanjut contoh 3. Diketahui kubus ABCDFG mempunyai panjang tusuk 8, tentukan nilai tangan antara garis AF dan bidang ACGE. AF itu yang ini ya teman-teman. Kemudian bidang ACGE. Nah, maka sudut yang terbentuk adalah di A. Nah, kalau kita gambarkan perseginya itu seperti ini. EFGH. Nah, kalau dari atas itu siku di P ya. Membentuk segitiga siku-siku. Maka sudut yang dibentuk antara garis AF dan bidang ACGE adalah sudut PAF, sudut di A. Nah, ini lanjutannya. Karena kita ambil segitiga siku-sikunya, perhatikan segitiga APF. Nah, ini. Maka PF itu adalah setengahnya AF ya teman-teman. 4 akar 2. Kemudian PA-nya FA dulu 8 akar 2 yaitu adalah 4 dikali 2 akar 2 sama dengan 4 akar 8 dan P ke A nya 4 akar 8 kurangi 2 Pitagoras karena bidang tegak sama dengan 4 akar 6. Yang ditanyakan adalah nilai tangan dari sudut PAF yaitu sama dengan depan per samping tan desa. PF per PA sama dengan 4 akar 2 per 4 akar 8. Kita bagi keduanya menjadi 1 per akar 3 dikali sekawan akar 3, kemudian dihasilkan sama dengan akar 3 per 3. Atau bisa juga seperti ini ya, karena ini tegak di A, tegak lurus terhadap bidang ACGE, maka kita bisa teruskan proyeksikan segitiga siku-siku ini ke segitiga PHA menjadi membentuklah segitiga sama sisi ya, karena yang diagonal bidang. Nah, oleh karenanya besarnya adalah 60 derajat masing-masing sudutnya dan ini 30 derajat karena setengahnya dari 60 derajat. Perhatikan segitiga FH, segitiga AFH tersebut sama dengan segitiga sama sisi, yaitu bisa kita misalkan AF kurang FH, AF kurang FH sama dengan HA. Ya tidak, ya kan? Karena segitiga sama sisi sehingga tangan dari sudut PAF sama dengan tangan 30 derajat. Baik lagi ke awal tadi untuk mencari sebuah besar sudut, apalagi ini tangan, kita bisa menggunakan tangan saja. Ini lebih mudah dengan cara sebelumnya. Oleh karena tangan 30 derajat itu nilainya adalah 1/3 akar 3 sama yang sebelumnya itu akar 3 per 3. Kemudian subbab selanjutnya sudut antara bidang dan bidang. Sudut antara bidang dan bidang yang berpotongan membentuk garis. Nah, seperti ini kita bisa proyeksikan apabila ada sebuah benda kemudian membentuk sebuah sudut karena diproyeksikan terhadap bawahnya, maka sudutnya itu adalah di tengahnya, misalnya sudut FPQ, maka sudut di P. Bidang alfa dan bidang beta berpotongan di garis AB. Nah, ini bidang beta, ini bidang alfa yang merah. Ambil suatu garis di bidang alfa yang tegak lurus dan memotong garis AB, misal garis G di titik P. Ambil juga suatu garis di bidang beta melalui titik P yang juga tegak lurus dengan AB, misal garis F. Ambil suatu titik pada garis F dan G, misal titik O pada garis F dan titik Q pada garis G. Sudut yang dibentuk bidang alfa dan bidang beta adalah sudut OPQ sama dengan bidang gamma. Misal sudut yang terbentuk adalah sudut gamma. Contoh 1.
Diketahui kubus ABCDFGH mempunyai panjang rusuk 6. Tentukan nilai tangan dari sudut yang dibentuk oleh bidang BDG dan bidang ABCD. Ini bidang BDG dan bidang ABCD yaitu bidang alas. Sudut yang dibentuk sudut GPC. Nah, karena yang tegak lurus itu GP dengan PC pada bidang ABCD. Maka AC adalah 6 akar 2 sama dengan setengah dari AC. PC adalah sama dengan 3 akar 2. Kita ambil segitiga GPC. Sudut di P, GC nya itu sama dengan 6, PC nya 3 akar 2 dari setengahnya AC, sehingga kita tidak perlu mencari panjang GP ya, atau besar jarak antara titik K ke titik P. Oleh karenanya, karena yang ditanyakan adalah tandesa depan bersamping, yaitu GC per PC sama dengan hasilnya adalah akar 2. Contoh 2, limas panjang rusuk alas 6, rusuk tegaknya adalah 5. Yang ditanyakan adalah bidang TBC dan bidang ABCD. Tentukan nilai cos alfa dari sudut yang dibentuk oleh bidang TBC dan ABCD. Solusinya adalah bidang TBC dan ABCD berpotongan di garis BC. Bidang TBC berpotongan di garis BC. Nah, ini oleh karenanya kita ambil saja segitiga siku-sikunya seperti ini, yaitu segitiga TQC sebelum kita mengambil segitiga TPQ ya teman-teman, karena TQ-nya kita belum mengetahui. Yang sudah diketahui adalah TC dan QC yang sudah gampang diketahui. QC adalah setengah dari 6, 3, TC adalah 5 yang diketahui dari soal. Kemudian kita cari TQ-nya itu adalah 4 menggunakan Pitagoras, atau bisa menggunakan triple Pitagoras teman-teman, yang biasanya cara cepat dari rumus Pitagoras itu sendiri. Apabila alas 3, kemudian bidang tegaknya, garis yang tegaknya itu 4, maka otomatis bidang miringnya ada 5. Jadi bedanya itu 1-1. Kita lanjut mengambil segitiga siku TPQ. Tekniknya sudah kita tahu nih, yaitu adalah 4 cm. Kemudian PQ-nya adalah 3, karena yang diketahui tadi setengahnya dari rusuk yang diketahui, rusuk alas 6 cm, yaitu sama dengan 3 cm. Setengah AB ya. Karena yang ditanyakan adalah sudut cos dari sudut TQP atau TPQ, yaitu samping per miring, maka PQ per TQ sama dengan 3/4. Kita tidak perlu susah-susah mencari titik T terhadap titik P karena adalah cos sami ya. Cos sami itu samping per miring. Sudut yang dibentuk adalah dari sudut TQP, cosnya itu adalah sama dengan 3/4. Kemudian contoh 3, diketahui kubus PQRS TUVW mempunyai panjang rusuk 10 masing-masingnya. Titik A terletak di tengah rusuk RV. Tentukan nilai sinus sudut antara bidang AQS dan bidang PQRS. Solusinya adalah bidang AQS dan PQRS berpotongan di garis QS. Nah, ini ya. PQRS itu yang bawah, kemudian AQS ini yang ini. Nah, hampir sama seperti tadi, hanya saja ini di titik tengah antara B dan V. Maka sudut di B yang terbentuk adalah segitiga siku-siku ABR. Nah, seperti ini. AR-nya kita tahu adalah setengah dari 10, yaitu sama dengan 5. Kita gunakan Pitagoras menjadi 5/1. Kemudian BKR-nya adalah 5/2, karena diagonal bidang setengah dari 10 adalah 5. Tinggal kita tambahkan akar 2 menjadi 5/2. AB-nya kita tinggal tambahkan saja karena ditanyakan bidang miring, maka 5/2 tambah 1 sama dengan 5/3. Sudut yang dibentuk adalah sudut ABR. Nah, sehingga yang ditanyakan adalah sinus dari sudut ABR adalah sin demi depan per miring sama dengan AR per AB, itu sama dengan 5/5/3. 5/5/3. Nah, ini dari sudutnya sini D depan, mi miring. Berarti 5/5 sama dengan 1. Kita sederhanakan menjadi 1/3, kalikan dengan sekawan. Kemudian rasionalkan menjadi sinus sudut ABR sama dengan akar 3/3. Jadikanlah sekolah itu tempat yang menyenangkan. Jadikanlah belajar itu menjadi sesuatu yang apabila kita lakukan merasa bahagia, kita dinilai merasa ada kebanggaan tersendiri.
bebas dalam memilih bidang, tidak ada paksaan dan tekanan. Itu adalah konsep dari Merdeka Belajar oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Republik Indonesia. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Mungkin sekian terlebih dahulu dari saya. Selamat belajar dan berproses. Salam sukses sejati. Mandela Jaya. Jangan lupa kerjakan PH 9-nya, itu adalah penilaian harian 9. Don't forget for like and subscribe. Ini juga jangan lupa untuk teman-teman kelas 12 MIPA 1 sampai 12 IPS 1 untuk mengisi absen pada kolom komentar di video ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.